tentunya itu berpacu terhadap aturan-aturan yang ada. Artinya selama itu dikonsistenkan dengan aturan, tentunya mungkin tidak ada masalah. Di luar itu mungkin ya di luar kodrat kita itu. Makanya ada sistemnya gitu ya. Ya semua seperti itu. Atau katakanlah apa namanya, ISO keselamatan kerja, ISO berapa ya? Termasuk ISO 1402 ya, 14.000. Maksudnya dari 2000 itu ISO 9000. Nah, syukur-syukur udah bisa dipenuhi sampai standar ISO. Tapi memang kita nggak bisa memaksakan. Itu hal yang baik tentunya. Tapi menjadi saran dari kita, dari pemerintah untuk katakanlah standarisasi ini dipenuhi demi mencapai tujuan keselamatan dan kenyamanan berpenghuni di satu apartemen. Jadi dari fungsi kami di sini, mewakili pimpinan saya, itu acuan fungsi terhadap kenaikan di sini tentunya jangan sampai terjadi Pak kayak apartemen Parama di bulan Oktober tahun lalu ya. Setahu saya apartemen Parama itu terbakar karena berkaitan dengan panel listrik yang mungkin kurang dirawat atau mungkin kurang diperhatikan. Kita juga repot Pak, kita dipanggil polisi sebagai saksi ahli. Artinya oke lah, hanya sebatas saksi ahli mungkin kita berikan keterangan secara jujur, tapi jangan sampai ada korban kan begitu. Dulu kita sudah mengingatkan apartemen Parama sekitar 4 bulan sebelum, dan memang pas kejadian kebakaran di pintu masuk apartemen Parama itu kalau akses di Google itu muncul, itu ada segel di situ, bangunan itu disegel. Kenapa disegel? Karena memang keterkaitan dengan lease-nya tidak diperpanjang, expired artinya. Jadi diperpanjang tentunya itu kan ada pemeriksaan bangunan di situ Pak, diperiksa, dihitung intensitas, sehingga BTSP mengeluarkan sertifikat excellent. Tetapi pihak pengelola mengundur-undur waktu. Entah apa persoalan kita nggak tahu. Kadang-kadang keterkaitan apa nggak tahu juga, persoalan dalam internal itu kan urusan rumah tangga orang. Tetapi menjadi lengah mereka, ternyata kejadian Pak di bulan November itu. Artinya fungsi pemerintah kami sebagai fungsi dalam hal itu ikut juga dipanggil, jadi kerepotan juga gitu loh. Artinya bagian dari tanggung jawab. Nah, kita hanya menyarankan di sini agar memang benar-benar pengelola di sini menjalankan tugas lah untuk kenyamanan dan keselamatan penghuninya. Tentunya nanti mengingatkan di sini kalau ada apa-apa terjadi dalam gedung, kami juga harus terlibat di situ. Fungsi kita di situ ya, sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi nanti mungkin kami minta SLM dari pihak Bapak. Nanti akan saya lapor pimpinan, artinya menjadi mungkin terjadwal atau apa nanti urusan pimpinan untuk katakanlah fungsinya untuk memeriksa rutin salah satu. Kemudian nanti solusinya bagaimana? Dalam arti secara fungsi kami loh Pak ya, secara fungsi kami. Jadi di sini tadi saya dengar dari pihak PPRS 18 tower itu dalam satu SIPPT Pak. Ya. Dalam satu SIPPT mungkin satu IMB juga ya. Dalam satu IMB. Jadi saya tidak tahu karena saya juga di seksi kelayakan baru sebenarnya di bidang penertiban saya Pak. Jadi nanti kan saya laporkan pimpinan tentang katakanlah permasalahan ini, dan memang kadang-kadang Pak di satu sisi memang perlu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini mungkin kalau Bapak tadi mungkin katakanlah mengungkapkan hal itu memang sangat wajar dan memang menjadi hak. Tapi kearifan lokal di sini kan di satu sisi pengaduan terutama ke dinas kami luar biasa banyak, saking banyaknya numpuk, luar biasa numpuk lah ya. Sehari itu belum satu seksi bisa langsung 5 pengaduan Pak. Tentunya menyelesaikan satu aja susah, apalagi 5. Jadi menjadi skala prioritas jadinya. Artinya kearifan lokal di sini hal-hal mungkin yang bisa dibicarakan baik-baik ya dibicarakan dulu lah. Kalau katakanlah misalkan tadi Bapak menunjukkan video ke saya, ini persoalannya kemana? Ya itu keterkaitan banyak SKPD itu Pak. Tentunya udah gubernur itu. Artinya kira terkait dengan dinas PU, terkait dengan apa gitu ya. Atau bisa berubah ini ipalnya, terkait dengan mungkin lingkungan hidup, terkait dengan apa. Jadi ya hanya kalau kita menjawab takut salah juga. Ibaratnya kalau itu dari sampai gubernur, biarkanlah gubernur yang mendisposisi ke dinas mana. Dulu Pak. Artinya kami selaku pribadi, saya pribadi kadang-kadang rasa khawatir itu muncul ketika saya berbicara di luar wewenang saya, di luar fungsi saya gitu. Jadi itu
itu mungkin, artinya itu respek kami dari dinas CKTRP, Karya Tata Ruang dan Pertanahan, yang mana adalah gabungan dari dulu P2B dan Tata Ruang, termasuk dua fungsi dari pihak Bapak dulu gedung Pemda pindahkan ke kita, termasuk dinas bidang pertanahan ya. Ya, mungkin hanya itu kita mengungkapkan sementara. Ya, terima kasih Pak dari dinas Citata, Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Lebih mudah diingat Pak kalau Citata, kalau CKRTP sulit. Lebih familiar ya Pak. Itu kayaknya masyarakat menciptakan. Nah, jadi baik Pak, jadi karena di surat juga ada tercantum walaupun bukan masalah yang utama dilaporkan Pak, ada lift juga kan termasuk ini, mungkin di sini ada dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang merupakan SKPD yang membina dalam hal keselamatan terhadap alat-alat keselamatan lift, gondola dan lain-lain ini. Nah, di sini mungkin bisa juga diberi penjelasan Pak dari diserahkan teras ini terhadap lift di Kalibata City. Apakah pemeriksaannya ini pernah memang kita lakukan secara berkala di sana, atau mungkin dalam rangka untuk penerbitan SLF kan semua aspek-aspek ini kan termasuk hal-hal yang menjadi persyaratan juga. Jadi mungkin ini perlu dijelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak pimpinan rapat. Sebelumnya saya sebelum ke lift dan lain-lain itu salah satu jurusan yang ada di keselamatan kerja Pak. Jadi dinas kami salah satu fungsinya adalah masalah pembinaan untuk keselamatan kerja. Jadi menganut ke Undang-Undang Keselamatan Nomor 1 Tahun 1970. Di undang-undang tersebut inti dari keselamatan adalah perlindungan. Kan? Siapa yang harus dilindungi selain tenaga kerja adalah orang lain di tempat kerja. Ada penghuni, ada tamunya penghuni, ada kontraktor, ada subkontraktor, ada pembantu yang kerja di situ. Semuanya harus dilindungi. Nah, terkait tadi ini semuanya masalah keselamatan, baik lift, kebakaran dan lain-lain, kejadian-kejadian keselamatan, masalah pelaporan, termasuk pengaduan sampai ke teman-teman SKPD yang lain. Nah, di Undang-Undang Keselamatan Kerja itu ada salah satu pasal yang mewajibkan bahwa tempat yang berisiko seperti high risk building, ini kan high risk building apa? Gedung di atas 10 lantai, untuk membentuk namanya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di situ diketuai oleh penanggung jawab tertinggi di gedung tersebut. Siapa tuh Pak ya? Kalau PT gampang saya dirutnya kan gitu. Nah, ini kalau apartemen siapa sih penanggung jawab tertinggi? Kalau sudah ada perhimpunan, ketua perhimpunan. Nah, misalnya PPRS, penanggung jawab tertinggi. Sekretarisnya yang menjadi motor adalah orang yang ditunjuk yang sudah bersertifikat ahli kandida umum dan memiliki SK ahli kandida umum yang ditujukan kepada gedung tersebut, misalnya gedung apa Kalibata City ya. Nah, di bawahnya para anggota Pak, itu ada seksi-seksi yang salah satunya ada safety patrol, ada fire fighting, ada lagi P3K dan lain-lain. Mereka semua mempunyai tugas Pak. Salah satunya adalah mengidentifikasi unsafe action dan unsafe condition, sehingga tidak ada lagi nanti Bapak pengaduan numpuk, saya pengaduan numpuk dan lain-lain. Artinya undang-undang ini sudah membuat sistem pencegahan ya, dengan membentuk suatu lembaga yang tentunya disahkan pemerintah Pak di suatu tempat, yaitu gedung Kalibata City. Tadi saya ngobrol-ngobrol, saya tanya nih baju merah biasa safety Pak ya. Saya tanyain mana ya kalau pengesahan, belum disahkan katanya, tapi udah dibentuk Pak katanya. Jadi apalagi tadi ada Bapak yang background listrik, mungkin bisa sepatu Bapak ahli K3 listrik kan gitu. Apalagi ahli K3 mungkin bisa dilibatkan Pak di situ. Jadi tugas dari P2K3 itu mengidentifikasi bahaya Pak. Contoh gini, ada air nih di lobi, wah ini bahaya bisa dari mana? Harus segera dilaporkan siapapun yang melihat, baik penghuni, baik tamu, gedung-gedung yang bagus Pak biasanya ya. Di situ ada sistem pelaporan yang bagus, entah dikasih note, entah lapor kemana, sehingga P2K3 tadi bisa cepat mengantisipasi, lapor engineering, lapor tim safety patrol, lapor tim security untuk supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.
Nah, saya sudah minta nih tadi sebelum ngobrol, kata saya lihat baju merah nih Pak, baru ketemu di situ. Biasanya safety harus dibentuk itu. Pengesahannya di dinas kami Pak. Jadi disahkan di Disnaker. Jadi terdaftar Pak. Ini loh P2 K3-nya Kalibata City. Siapa ahli K3-nya, siapa ketuanya, siapa saja anggotanya sebagai apa. Tugasnya ngapain aja. Jadi kalau ada kecelakaan, sebelum kita jadi saksi ahli Pak, mereka bisa memberi keterangan kepada polisi atau pengawas kerjaan spesialis yang investigasi ke sana. Nah, saya rasa demikian nih Pak. Itu nanti tugasnya salah satunya lagi adalah meriksa uji alat-alat Pak. Ada lift, ada gondola, ada instalasi listrik, ada motor diesel di situ yang setiap tahun harus diriksa uji. Jadi tidak diriksa aja, kata Bapak tadi, di meter juga Pak ya. Cuma jangan protes kalau di meter nanti mati semua kan Pak. Biasanya pengemudi yang protes Pak, nggak usah lah. Bisa diatur Pak. Bisa diatur, Pak. Kan dari Bapak juga harus menerima gitu Pak ya. Seperti itu. Jadi Untuk keselamatan itu nomor satu kan Pak, kalau Ya. korban di situ. ada riksa uji Pak, kewajiban. Ya. Yang dilakukan oleh ahli K3 Pak. Jadi ahli K3 dari perusahaan jasa K3 sesuai jurusannya. Ahli K3 listrik, ahli K3 lift, masuk otak angkut seperti gondola, motor diesel dan lain-lain. Hasil riksa uji tersebut nanti akan kami evaluasi. Kami evaluasi apakah si ahli K3 ini benar nggak sih ujinya gitu. Kalau benar, evaluasi jadi. Nah, evaluasi ini bisa jadi salah satu bahkan peserta SLM. Tadi Bapak diminta nih lewat PTSP. Mana rekom K3-mu? Dengan ini baru Pak berkala mana? Evaluasi di Snaker. Nah, diminta Pak, jadi syarat Pak. Kalau ini nggak ada, PTSP nggak mau terbitkan SLM. Gitu. Saya rasa demikian Pak dari Snaker. Reksa uji terakhir di Kalibata City, kira-kira ada informasi nggak Pak? Yang itu Pak, baju merah nih Pak. Karena banyak gitu kan Pak, saya nggak. Saya nanganin berapa ribu gedung di DKI ini Pak. Dan nggak hanya lift itu Pak. Ada Pak, Ada desa ya? itu ada, Nah. sedia ada. Apa yang terakhir? Terakhir saya nggak hafal Pak, karena yang pegang kan nggak megang itu. Nanti kalau mau itu bisa dikopikan. Iya. Bisa di- Kita bisa minta dokumennya Pak. Iya. Misalnya mau visit apa, kita dokumen dulu. Dan dokumen gitu, balik ke yang lain. Ada lagi Pak? Kita, ya, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Sebenarnya mungkin nanti kami akan menjelaskan dari kronologi sedikit aja singkat, plus nanti dari safety kita juga akan menjelaskan dari organisasi untuk OKD-nya. Sebenarnya tanggal 16 Januari kemarin kita sudah mengklarifikasi kepada warga khusus yang di Cendana, plus sama sekalian kita minta permohonan maaf atas ketidaknyamanannya. Itu yang perlu saya klarifikasikan. Mungkin nanti secara kronologis, mungkin dari kebetulan sini ada saya bawa orang chief engineering-nya Pak, gitu, kenapa penyebabnya dan nanti dari segi keselamatan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bapak pimpinan dan juga Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Pertama saya perkenalkan diri Pak, saya Christopher Istompul Pak, kebetulan di Kalibata City selaku chief engineer-nya yang bertanggung jawab untuk di bidang ME, dan bapak-bapak yang teman kita bersama juga sudah sangat familiar sekali ya Pak ya, bahkan boleh saya katakan guru. Nah tadi pembahasan kita di sini kan masalah kebakaran di Cendana. Saya akan fokus ke situ aja Pak, selaku yang bertanggung jawab di bidang ME. Jadi saya nggak akan kemana-mana, saya hanya menanggapi sedikit saja. Tadi juga disampaikan sama Pak Bambang dan tim terkait dengan kelalaian-kelalaian yang kita lakukan di sana seperti apa. Sebenarnya tidak ada kelalaian di situ. Cuman mungkin kalau penanganannya memang kurang sempurna ya kami sudah juga kedepannya akan kita perbaiki. Terkait sumber permasalahan itu Pak, sebenarnya adalah dari fuse holdernya. Kita juga sudah sampaikan pada saat pertemuan dengan bapak-bapak pada tanggal 16 tadi disampaikan Pak Budi, sudah jelas sekali. Dan ketika di situ ditanyakan apakah ada logbook, dan memang dijawab tidak ada logbook karena kami tidak mengenal logbook. Di situ adanya logsheet Pak. Kami sangat terdeteksi sekali di situ. Kami ada yang bertanggung jawab di preventive maintenance mechanical electrical, ada rasindo tata laksana yang kita bayar tiap tahun Pak. Nah kami ini kan hanya operator Pak, hanya artinya ada menjalankan saja. Tapi untuk logsheet itu, kalau memang untuk panel SDB tidak ada yang namanya setiap jam Pak Bambang kita tegaskan. Tapi kalau untuk PUTR itu tiap 2 jam sekali memang kita logsheet, kita lakukan.
Untuk preventive maintenance kita lakukan, untuk panel SDP itu 2 bulan sekali kita lakukan. Semua berita acara, laporannya lengkap ada Pak. Jadi saya hanya mengklarifikasi aja, tidak bermaksud membantah atau mengkonfrontir yang Bapak-Bapak sampaikan tadi. Nanti kalau memang diadakan uji lapangan, kita bisa tunjukkan data-data ke pimpinan dan lainnya. Jadi sebenarnya itu terjadi, apinya pun tidak begitu besar, hanya dampaknya Pak, memang asapnya cukup banyak sekali akibat kulit kabel yang memang terbakar. Dan itu karena kita dan tim saat itu melakukan penyemprotan dengan APAR, jadi bercampur tuh Pak, kulit kabel sama yang dari serbuk APAR, kebetulan kita pakai yang powder. Dan pada saat itu juga, kalau di sini tadi disinggung ada sedikit masalah nih, itu tidak berdampak pada nih. Karena yang terjadi masalah itu, ini bangun Kalibata City Pak, ada sampai lantai 21. Dan kejadian kebakaran itu ada di lantai 3, spesifiknya Tower Cendana. Nah, ketika kita sistem bekerja di MCFA itu sudah melaporkan bahwa di lantai 3 ada kebakaran, kita sudah tahu dari awal bahwa penyebabnya di lantai 3. Cuman tim kita ingin memastikan dampaknya seperti apa ke tenan yang lain. Karena kebetulan Pak yang kena itu adalah kontrol untuk suplai listrik normalnya yang ke tenan-tenan kita itu terpaksa padam semua. Tapi kalau yang untuk utilitas itu hanya sekitar 5-10 menit kita hidupkan lagi. Dan tenan itu bisa menggunakan lift pada saat itu. Karena di situ kita tidak lakukan yang namanya general alarm, tidak lakukan evakuasi. Kita tidak patching, kita tidak menombol bahwa itu evakuasi. Cuman karena kepanikan pada saat itu, ya artinya memang kita harus melakukan penyelamatan. Dan kalau memang artinya di sini saya tidak bermaksud ini ya Pak Tejo dan teman-teman. Kalau ada kepedulian sedikit ya setelah tanggal 16 itu kita ketemu, artinya bagaimana progresnya, bagaimana ini kan tidak pernah juga ada yang ke saya misalkan menanyakan udah seperti apa di lapangan, tidak pernah ada juga. Kita sudah lakukan perbaikan full Pak. Bahkan pada saat itu tanggal 29-nya walaupun secara maksimal temporer kita juga sudah lakukan. Kita tidak mau tenan kita terganggu sama sekali dengan itu. Ya, jadi di sini saya terima kasih sekali Pak. Harusnya kita sambil ngopi di sana aja nih Pak Bambang dan teman-teman ini membicarakan ini. Masalah ini kami katakan kalau ada naskah Pak yang menjadikan SOP kan daripada kami. Betul Pak, tunggu dulu Pak. Saya biar dikasih waktu tadi sama Bapak pimpinan menjelaskan sedikit saja. Ya, jadi artinya adalah keharmonisan ini kan kita bangun. Kalau memang Bapak betul menganggap kami selaku pengelola tidak tinggal di situ, ya. Tapi bagaimana dari bapak-bapak dan semua yang ada tinggal di situ, kalau memang itu merasa peduli ya, ayolah kepedulian ini kita tunjukkan. Sudah seperti apa dampak dari kebakaran itu sendiri, kita mati-matian membenarkan itu. Sudah seperti itu, kalau memang Bapak punya masukan terkait dengan SOP ME, saya kebetulan bertanggung jawab di situ Pak, saya akan terima dengan senang hati. Dengan tangan terbuka, kami akan sharing, kami akan ini. Apalagi bapak-bapak ini kan banyak yang dari backgroundnya ME Pak, tadi sudah disampaikan juga salah satunya Pak Bambang. Ya, jadi saya tidak akan memperberat masalah itu Pak, atau mempunyai masalah kebakaran itu memang berawal hanya dari fuse holder, dampaknya memang cukup besar, artinya adalah asap dan kepanikan orang di apartemen nggak mungkin malu lah Pak. Tapi kami dari pengelola tidak melakukan artinya evakuasi yang secara formal, kita tidak memencet tombol, tidak melakukan patching, tapi kita berusaha menyelamatkan warga-warga yang ada di Kalibata City. Mungkin sementara yang bisa saya sampaikan itu Pak, kurang lebihnya kalau memang bahasa saya. Maklum Pak, orang Medan suaranya memang agak keras begini. Ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik. Mungkin Dari Setik, Ada lagi? Ya. Ada. Terima kasih Pak. Singkat padat aja. Ya mungkin sudah diterangkan sama Pak Christopher tadi Pak masalah kenapa nggak evakuasi total, karena sistem kita ini sudah bekerja dengan baik Pak. Kenapa tidak? Karena deteksi awal itu sudah deteksi Pak di MCFA, makanya tim kami langsung merapat ke lokasi, langsung memadamkan itu nggak sampai sekitar 10 menit Pak. Api itu sudah padam. Dan kenapa kita nggak repot ke damkar? Karena kita sudah bisa memadamkan dengan sendirinya Pak. Jadi kita nggak perlu manggil damkar untuk membantu kita. Gitu. Jadi intinya prosedur yang kami jalankan di Kalibata City itu sudah berjalan Pak. Terus kita sudah dibantu juga Pak untuk evakuasi karena di lantai 3 itu memang agak gelap Pak. Gelap karena penuh dengan asap. Dan sebagian tenan pun kita sudah evakuasi ke bawah Pak, dibantu dengan penghuni.
Dan ada yang balita, ada juga yang ibu hamil Pak. Kita evakuasi ke ruangan yang ada AC-nya, diisi serum sama di ruang POM Pak. Ya, itu Pak kebijakan dari safety kami. Baik. Terima kasih. Mohon Pak Pimpinan sedikit Ada Pak. lagi tambahan Ya. sedikit Pak ya? Oke Pak, jadi ini saya nggak ngerti apakah kami yang saat waktu memang pada pertemuan, setelah itu memang kita meminta adanya pertemuan dengan pihak pengelola. Benar ya Pak ya? Oke. Jadi adalah warga yang meminta pertemuan dengan pengelola, bukan dari pengelola yang mengajak kami bertemu. Jadi kalau seandainya tadi Pak Christopher katakan, kita hubungan baik lah. Oh, kita sangat terbuka Pak. Kita udah meminta, yuk kita bertemu. Bertemu itu kita udah mengatakan bahwa ini niat baik kita loh, gitu Pak. Lalu kedua, masalah logbook atau logship. Entah saya yang bodoh atau kami yang nggak ngerti, namanya logbook atau logship adalah dokumen. Apapun istilahnya, janganlah saat itu dibilang tidak ada, gitu Pak. Jadi kalau contoh gini Pak, kalau saya tanya nih, ini ada nggak sih perdanya? Nggak ada perdanya, tapi aturan lain ada, gitu. Maksudnya ini, atau lebih spesifik gini aja Pak, gimana ya? Saya juga nggak ngerti nih apakah kami yang bodoh atau enggak gitu Pak. Padahal yang intinya adalah dokumen. Kita saat itu mengatakan dokumen gitu Pak. Bentuk logbook atau logship terserah. Tapi kita saat itu ini loh kalau mau melihat. Tapi yang saat itu dikatakan bahwa tidak ada. Gitu Pak. Lalu kedua, mungkin ini pemahaman saya. Apakah pemahaman saya salah atau tidak? Kembali lagi ke situ. Api dengan asap, menurut saya ini mempunyai potensi yang sangat besar gitu. Baik api maupun asap, masing-masing ini mempunyai akibat dan dampak yang berbeda-beda gitu Pak. Contoh, api sangat jelas. Dia begitu kebakar, ada luka bakar, kelihatan. Tapi asap Pak, kalau sudah naik di atas itu katakan sudah banyak warga penghuni yang sudah tidur dan tidak tahu kalau terjadi kebakaran. Padahal asap sudah masuk ke ruangan-ruangan, ke unit-unit. Apakah itu yang dinamakan satu keadaan yang tidak berbahaya gitu Pak? Itu kan sangat-sangat berbahaya gitu Pak. Lebih dari near miss gitu Pak. Nah, dan kami juga sebenarnya yang kami pertanyakan itu adalah kenapa tidak terjadi evakuasi, bukan itu Pak, tapi tindakan awal gitu Pak. Kalau memang ternyata api bisa dipadamkan dan tidak nyala alarm, yaitu SOP Anda. Tapi yang kita pertanyakan adalah tindakan awalnya Pak, tindakan awal penyelamatannya gitu. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada di pasal 35 gitu. Tindakan awal itu gimana Pak? Kita nggak menanyakan kenapa nggak dievakuasi, bukan itu. Ini permasalahan berbeda antara tindakan awal dengan evakuasi, sangat berbeda. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita sudah mengerti dari tadi juga kan kita sudah sepakat bahwa ini kita mencari solusi Benar, bagaimana Pak. ke depan. Enggak, maksud saya gini, karena tadi dari pihak Pak Christopher mengatakan kenapa tidak ada evakuasi, bukan. Iya. Kita tidak bermasalah kenapa tidak ada Iya, evakuasi. saya paham. Jadi ini bagaimana supaya nanti ke depan, karena ini kan KRS building kan, jadi perlu ada penanganan secara khusus. Ada juga keselamatan warga adalah nomor satu, bagaimanapun itu adalah nomor satu. Jadi pada kesempatan ini juga kami pada perwakilan dari pengelola untuk memperhatikan ini lebih serius lagi terhadap keselamatan jiwa yang ada di Kalibata City ini. Artinya apa yang menjadi masukan dari warga ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan di dalam penanganan kasus-kasus serupa. Mudah-mudahan kasus serupa jangan terjadi. Tetapi kan hal-hal seperti ini kan tidak dapat diprediksi. Ini kita mengantisipasi dari awal apabila terjadi bahwa ini dapat menjadi catatan untuk perbaikan ke depan. Jadi nanti juga akan kita coba juga nanti langsung dengan di lapangan untuk melihat seperti apa, dan juga untuk dapat juga pada secara langsung pada siapa yang punya kewenangan tertinggi di sana untuk supaya ini menjadi tadi. Mungkin
ada lagi tambahan dari teman-teman SKPD atau? Terima kasih Pak. Kami mohon penjelasan, ada rencana survei ke lapangan, maksudnya apa Pak ya? Tujuannya rencananya. Tadi Bapak kata Anda mau rencana survei ke lapangan siang ini. Kalau boleh tahu rencananya apa Pak? Rencananya? Ya, apa? Kami pengen melihat seperti apa kejadian di lapangan, apa yang terjadi di lapangan, dari kondisi lapangan seperti apa. Sebab tadi saya kalau tidak keliru mendengar secara informal bahwa ingin mengecek lift Pak di sana Pak. Memang di surat kami ada disebutkan bukan ya. mengecek lift Pak. Jadi Ya. terkait dengan kita fokus dengan Ya. kebakaran. Ya. Jadi lift itu Ya. adalah salah satu apa yang Bapak laporkan di dalam surat Bapak. Betul, Pak. Jadi itu kebetulan kami mengundang juga di Snaker Trans. Ya. Jadi supaya kehadiran teman kami dari di Snaker Trans tidak sia-sia. Ya. Artinya kan ini dapat kita manfaatkan sebagai informasi Pak. Ya. Jadi kita fokus kepada masalah yang menyangkut dengan kebakaran Pak Tejo ya. 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 Mungkin cukup ya Pak ya. Belum Pak, ini kan kita menjawab membahas surat ini Pak. Kami mohon saja penjelasan karena ini sudah 2-3 kali kami mintakan sesuai surat ini hasil investasi kejadian kebakaran mohon dicatat pada Bapak Pengelola. Kemudian logbook tadi, kemudian struktur tim emergency, kemudian juga laporan sertifikasi peralatan. Kami mohon jelas posisinya Pak. Kami ini warga, kami pemilik, kami yang menggaji Bapak sebagai pengelola. Mestinya kami sudah minta sekian kali, ya dilaporkan bahwa kami harus minta. Tadi Pak Kasipus menyampaikan Pak Sedapat partisipasi warga dong. Wah, saya jadi kaget nih, kok jadi kami yang harus lapor yang kami yang minta. Bapak mestinya otomatis, kami sudah sampai membuat surat ke DPRD, kan kita sudah berulang kali ketemu Pak. Dan di rapat ini kami berharap ada jawaban terhadap surat kami ini. 4 hal ini bagaimana jawabannya? Ini kami ingin dengar untuk yang ketiga kalinya. Terima kasih. Interupsi Kemudian- Bapak Pimpinan sedikit, maaf. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ya, Tejo. ya. Saya hanya meluruskan sedikit. Ya. Tadi saya bilang tidak Bapak minta lapor. Saya hanya bilang tadi menjelaskan terkait dengan kebakaran yang di Cendana. Nah, porsi saya selaku yang bertanggung jawab di bidang ME tadi saya sudah paparkan. Nah, terkait dengan yang saya minta kepada bapak-bapak, bukan hanya bapak aja, ke semuanya. Kalau memang ada itikat baik untuk menindaklanjuti yang sudah kami lakukan kebakaran kemarin, ya bisa dong ditanyakan. Saya nggak ada porsi lain membicarakan yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Surat-suratan nggak. Sudah, mungkin ini Kan kita bicarakan yang kebakaran kemarin. Ini memang bisa kebakaran, kemudian kami harus menanyakan ke Bapak, Bapak lapor dong. Iya. Bagaimana hasil penemuan kita kemarin? Kita Bahkan ada porsi dokumentasinya saya loh, Kita Pak. minta dokumentasinya, Kita ada Pak. dokumentasi surat gimana nih kebakaran kemarin. Ada loh Pak. Saya ngerti, tapi bukan kita porsi saya baik, membuat Pak. kita tuh 13 Ya, ribu. saya tidak bisa pada Bapak pribadi, Yang institusi Instruksi loh Pak. Instruksi bukan sama Bapak Iya, pribadi. betul. Bu. yang terhormat Pak Ade Tejo, Pak Arif dan dari pengelola nanti ini kami sampaikan kepada, tadi kan saya sudah bilang kita akan bertemu dengan siapa yang punya kewenangan di sana. Mungkin kalau Ya, Mas Christopher ini kan pada level pelaksana. Pelaksana ya Nanti Pak. Kita institusi Iya. bicara. mungkin nanti Iya. bisa melalui kami Pak. Ya. Ya kalau nggak bisa langsung sebenarnya kita harapkan langsung dari pihak warga di sana gitu. Tapi kalau memang itu tidak bisa nanti kami Mas, Pak, fasilitasi. tadi dari tenaga kerja sudah menyampaikan Pak, bahwa institusi yang sesuai undang-undang P2TK itu ada terkait pada P3SR Pak. Ini kembali lagi pada Bapak, ketegasan Bapak. Bagaimana pengesahan P3SR sampai saat ini? Itu Pak Ade Tejo, mohon Karena maaf. itu beruntut pada semua Iya, masalah ini, mohon Pak. maaf, Tidak ada itu ketegasan dari belum Dinas masuk Perumahan. pada Kemudian saat yang hari kedua, ini. Pak, tadi SLF saya sedih sekali. SLF saja tidak tahu kapan berakhirnya. Pak, Sebagai pengelola, bahasanya udah melebar, saya Pak. bisa tahu. Enggak, ini masalah Nggak bisa, kebakaran. nggak bisa, Stop, Pak. pengelola. Iya, anggarannya Mohon maaf, Kemudian mohon Pak, maaf, Pak. saya tahu Pak, SLF itu untuk residen itu Maret 2015. Kemudian Regency April 2016. Kemudian Baik, Grand cek Palace lapangan itu aja, Pak. Oktober 2016. Nanti, Saya sedih Pak, sebagai Ade Tejo, pengelola yang harus ah. melaporkan kepada kami tidak tahu masalah SLF saja. Ya, jadi nanti dari Ini kami bisa kalau lewat kami, Bapak, kalau kami sudah sampaikan apa adanya. ya, Silakan nanti Bapak. kami lewat kami nanti kita coba ke Ya. pengelola termasuk SLF, termasuk terhadap dokumen-dokumen yang dapat dengan upaya-upaya keselamatan kebakaran tadi Iya, Pak. kebakaran. Yang kita ini ada kopi setidak ini. Jadi mungkin cukup Pak ya, karena kita lanjutkan dengan peninjauan lapangan ke lokasi. Mungkin kita harapkan teman-teman SKPD juga dapat hadir ikut bersama kami ke sana. Kita siapkan penerangan, kita siapkan. Kita mungkin bisa berangkat bersama-sama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan yang rapat kita pada hari ini tentang pembahasan masalah kebakaran di Tower Cendana yang dilaporkan oleh tim tanggap darurat dari warga Kalibata City. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat khususnya terhadap kejadian-kejadian serupa yang mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi ini antisipasi kita kalau itu terjadi penanganannya harus lebih baik lagi. Jadi